Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama aku Bagasari Permana dengan NIM 2401 0400 181. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk membahas komunikasi Islam bertemakan memahami bentuk-bentuk komunikasi Islam. Komunikasi Islam merupakan proses penyampaian pesan yang berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan menumbuhkan kebaikan, kebenaran, dan kemaslahatan umat. Komunikasi ini tidak hanya menekankan pada efektivitas penyampaian pesan, tapi juga pada nilai etika, moral, dan tanggung jawab spiritual. Dalam Islam, komunikasi dipandang sebagai bagian dari ibadah karena setiap ucapan dan tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama itu ada komunikasi verbal atau qaulan. Komunikasi verbal dalam Islam berkaitan dengan penggunaan lisan atau kata-kata dalam menyampaikan pesan. Al-Quran memberikan pedoman tentang bagaimana berbicara yang baik dan benar, seperti qaulan sadidan, perkataan yang benar, qaulan marfu'an, perkataan yang baik, qaulan layyan, perkataan yang lembut, dan qaulan balighan, perkataan yang efektif dan menyentuh. Bentuk komunikasi ini menekankan kejujuran, kesantunan, serta menghindari perkataan yang menyakiti orang lain, seperti dusta, finah, ataupun ghibah. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dalam Islam tercermin melalui sikap, gestur, ekspresi wajah, dan perilaku. Keteladanan Rasulullah SAW merupakan contoh nyata komunikasi nonverbal yang efektif, di mana akhlak mulia, senyum, kesabaran, dan sikap adil menjadi pesan yang lebih kuat daripada kata-kata. Dalam konteks ini, perilaku yang baik dianggap sebagai bentuk dakwah yang hidup dan mudah dipahami oleh masyarakat. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada komunikasi tertulis atau bil qalam. Komunikasi tertulis merupakan penyampaian pesan melalui tulisan seperti surat, kitab, artikel, atau media digital. Al-Quran sendiri diturunkan dalam bentuk teks sebagai pedoman hidup umat Islam. Dalam komunikasi tertulis, Islam mengajarkan pentingnya kejelasan, kebenaran isi, serta niat yang baik. Tulisan dalam Islam diharapkan mampu memberikan pencerahan, pendidikan, dan mengajak pada kebaikan tanpa menyesatkan pembaca. Lalu yang keempat, ada komunikasi dakwah atau bil hikmah. Komunikasi dakwah adalah bentuk komunikasi Islam yang bertujuan mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah dilakukan dengan hikmah atau kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Bentuk komunikasi ini menuntut pendakwah untuk memahami kondisi psikologis dan sosial audiens agar pesan dapat diterima secara efektif tanpa paksaan. Lalu selanjutnya yang kelima, ada komunikasi antar pribadi dalam Islam. Komunikasi antar pribadi dalam Islam menekankan hubungan yang harmonis antar individu, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Prinsip saling menghormati, empati, musyawarah, dan menjaga ukhuwah Islamiyah menjadi landasan utama. Islam menganjurkan umatnya untuk mendengarkan dengan baik, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan konflik melalui dialog yang adil dan bijaksana. Lalu yang keenam dan terakhir, komunikasi sosial dan media dalam perspektif Islam. Dalam perkembangan modern, komunikasi Islam juga mencakup penggunaan media massa dan media digital. Islam memandang media sebagai sarana strategis untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, pendidikan, dan perdamaian. Namun, penggunaan media harus disertai dengan tanggung jawab moral, seperti menyebarkan informasi yang benar, menghindari hoax, ujaran kebencian, serta konten yang bertentangan dengan nilai Islam. Sebagai penutup, memahami bentuk-bentuk komunikasi Islam membantu umat muslim dalam berinteraksi secara etis, efektif, dan bermakna. Dengan menerapkan prinsip komunikasi Islam dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan tercipta hubungan sosial yang harmonis serta penyampaian pesan yang membawa manfaat, kebenaran, dan keberkahan bagi individu maupun masyarakat luas. Sekian video presentasi dari saya, Bagasari Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.